Sungai Latabu banyunya dalam, Pacalabui di Sungai Asam. Kemarin kita berkisah dengan contoh atau dengan studi kasusnya di Sungai Tabuk tentang Banjar Muara. Nah, lalu orang kan pembagian itu lalu cara identifikasinya apa gitu yang bisa membedakan. Yang pertama kan karena tadi kemarin kan kita tuh karena tinggal di daerah aliran sungai, daerah Muara Sungai, itu kan identifikasi secara geografis. Tapi kemudian cara budaya Bang ada kayak itu, ada perbedaan karakter kayak itu, artinya karakter unik. Bukan kita mengangkat perbedaan, adalah keunikan gitu. Adakah keunikan orang Banjar Muara itu gitu? Ketika misalnya ada orang Banjar Pahuluan, ada orang Banjar Batangbanyo gitu. Ada keunikan gitu. Karena kalau secara geografis misalnya kita kenali mereka di Muara Sungai. Kayak Muara Bahan tadi kan termasuk Banjar Muara itu. Orang Banjar Muara setelah mereka menyebut diri sebagai orang Bakumpai. Walaupun sebelumnya sesungguhnya itu dari penelitian Bahari itu masuk ngaju Barai ngarannya, memang di daerah Muara Bahan deh orang ngaju, karena kan Bahari sungai sepanjang sungai di Muara Sungai Bar itu ini umumnya ngaju, termasuk di Muara Sungai Kapuas juga, di Kapuas tuh ngaju juga, jadi itu ngaju, jadi Barito yang kalau kita dari kota, katakanlah dari posisi kita di Yang Mawar ini, anggaplah ya ke sebelah barat lah, ke sebelah barat. Jadi dari Sungai Barito itu merupakan komunitasnya orang Ngaju, makanya disebut Utdanum. Orang Banyu, orang sungai, Utdanum. Nah, lalu Ut itu katanya orang. Nah, lalu nah mereka nih yang di Marabahan tadi setelah mereka Islam gitu kan, lalu mereka menjadi sebagai Bakumpai, makanya bahasanya kan ada bahasa ngaju Bakumpai kan. Nah, baik, ada cara keunikan budaya kayak itu yang dimiliki orang Banjar Muara, ada keunikan sehingga kita bisa membedakan. Artinya membedakan dari keunikan ini. Oh ini Banjar Muara, ini Banjar Batangbanyo, ini Banjar Pahuluan. Ada keunikan ini. Adalah kira-kira yang pernah mendengar. Pas kita menyambat perbedaan pun ini sebenarnya perbedaannya lebih ke horizontal aja ya kalau ya supaya kita kalau melihat ini si A, ini si B. Jadi mengenali. Ini bukan karena ini lebih baik misalnya atau yang di selainnya lebih bagus atau lebih kurang, nggak ada kayak itu sebetulnya. Ini hanya keunikan yang ada di tiap kelompok kayak itu. Tujuannya identifikasi ya, aja ya. Jadi ngarannya pengelompokan. Pengelompokan Banjar. Jadi ada kelompok Banjar Muara, ada kelompok Banjar Batangbanyo, ada kelompok Banjar Pahuluan. Nah, jadi secara mentalitas keunikannya adalah karenanya di Muara ini kan tempat lalu lintas, mobilisasi dari lalu lalang orang maupun barang. Nah, kemudian tempatnya terbuka. Terbuka dalam artian tidak ada isolasi mental, terbuka. Orang-orang di Muara mahir didatangi orang lah ya. Nah, mahir kelaluan orang kayak itu terbuka. Pinggiran sungai Muara. Karena itu secara mentalitas ya keunikan yang mereka miliki kelompok orang Banjar Muara ini adalah sikap terbukanya terhadap suatu interaksi. Nah, interaksi yang intensif biasanya juga di Muara Sungai ini ada pasar, ada perkampungan, ya pusat-pusat ekonomi lah kayak itu, pusat pemukiman, pusat ekonomi. Karena itu menjadi sering didatangi orang, sering bercampur orang banyak, terjadi interaksi. Nah, karena itu membentuk
sebuah identitas, keunikan, dan mereka nongol terbuka. Ujar bahasa Sungai Tabuk itu welcome. Iya, welcome. Welcome Mantap. lawan orang luar itu kan welcome. Tuh bahasa Sungai Malam Tabuk di Marga itu tadi menang. bahasa di Barabaya kayak itu juga welcome. 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 Nah, jadi terbuka mereka. Lalu berikutnya orang-orang di Muhara ini, kelompok Muhara tadi itu sangat akomodatif terhadap perubahan. Jadi mudah menyerap karena keseringan interaksi. Iya. Ya, jadi kita katakanlah bahwa orang Banjar Muhara karena sering berinteraksi dengan orang banyak, ya, kemudian menjadi pusat-pusat pemukiman dan pusat-pusat ekonomi. Nah, bandar misalnya kan, lalu mereka ini akhirnya akomodatif terhadap suatu perubahan. Nah, makanya perubahan-perubahan yang terjadi ya, pada orang Banjar itu yang cepat sekali adalah perubahan yang terjadi di kelompok Banjar Muara ini. Karena mahir udah. Ya, gampang mereka, gampang. Karena sudah isolasi katakanlah keisolasian secara pribadi mental, keisolasian mental itu udah hancur karena memang sudah sering bertemu berinteraksi dengan orang dari luar gitu, dari luar kelompoknya. Katakanlah misalnya aku itu kebiasaan itu cepat sekali berpengaruh terhadap kelompok Banjar Muara ini, sehingga terjadilah semacam akulturasi gitu. Iya. Akulturasi di dalam budaya, misalnya bahasa misalnya, atau kebiasaan hidup ya, cepat sekali. Nah, ini karakter dari, jadi mereka terbuka terhadap orang luar, kemudian mudah berkomunikasi. Kemudian berikutnya mereka ini akomodatif terhadap unsur-unsur dari luar, karakternya. Nah, Memagat ya sedikit. ya, Kalau Pak Edward itu sepembacaan ulun, Sidin lebih ketuju memakai kata amalgamasi. ya dari sama aja. Ini Amalgamasi ada daripada kekhususan lah. akulturasi, Atau- kada sama aja. Oh. Jadi amalgamasi ini kan kayak ini, Konsepnya sama aja sebenarnya sama. ya. Jadi tungkul amalgamasi itu dalam bahasa tungkul sajarangan. Oke. Jadi itu Melting pot lah. mengidentifikasi orang Banjar keseluruhan. Karena kan selama ini sedikitnya lah kita melimbah sedikit. Iya, iya. Jadi kan sering orang mengatakan bahwa orang Banjar itu asalnya kan dari Dayak katanya. Kan kayak gitu selama ini. Oke, sekarang mari kita diskusikan dulu. Sejak kapan kata Dayak muncul? Iya. Ya kalau ini bagi sejarah itu. Jadi sejak kapan kata Dayak itu muncul? Sejak Eropa datang. Ya. Nah, ya kan ya, Pak. Kalau sejak Eropa datang, Eropa mana yang datang kepada kita di Kalimantan, di Borneo ini? Nah, itu sudah bisa ketahui bersama kan? Sejak Tinggal kapan? baca aja tuh. Iya, tinggal baca. Nah, sejak kapan? Itu kan pertanyaannya kayak itu. Pertanyaannya kayak itu. Adakah sebelum Belanda datang itu penyebutan kata Dayak? Iya. Ada gitu. Nah, ya kan? Pasti. Jadi kalau nama kada percaya silahkan aja baca buku-buku referensi, jangan dengaran ilmu dengaran gitu. Ya langsung ke kitabnya gitu. Ada kada kata Dayak itu. Nah, yang ada penyebutan berdasarkan lokalitas sungai. Spasial tadi lah. Iya. Nah, ada. Lalu ada yang mengatakan aslinya ini kan loh, kita ini semua migran kok. Jangan untuk itu migran, kita semua migran. Mundur ke glasial. Iya. Kurang migran apa Nah, lagi? petikan tropos saja aslinya. Petikan tropos saja turun dari mana? Iya. Iya, kalau itu nang paling tua pada bukuan nang disabat tadi. Ya, petikan tropos saja. Itu kalau petikan tropos lah, ada di Jawa. Fosilnya tuh lebih tua yang ada di Cina sana. Iya. Artinya kan terjadi migrasi dari utara ke selatan. Nah, itu petikan tropos tuh, apalagi ke bawah. Lagi nang kita berselawar. Apalagi ke bawah. Nah, lalu kita mengalami apa yang disebut dengan migrasi orang-orang Proto Melayu dan Diutero Melayu. Iya kalau. Iya. Nah,
Ini semua migran. Nah inilah yang disebut dengan ya orang-orang Melayu tadi, orang-orang Melayu itu bisa sampai jadi Melayu, jadi Diutro Melayu, Proto Melayu, Diutro Melayu kan namanya itu. Nah dan ini menyebar, jadi makanya kita nih orang di Kamboja situ matanya ada juga orang kita, nah kayak itu matanya, kayak orang Kamboja ada juga. Warna kulit sama, pindah sesama aja. rambut kena lurus-lurus. Lurus gua, kadang ada gua nang gimbal bener kan. Kayak Daud Bahari kan. Iqbal nang gimbal Iqbal. Jadi jadi beto tadi itu kalau kita berbicara soal migran-migranan, jadi kalau usah dibeda-bedakan soal migran yang mana asli kan. Migran naik beratan. Migran naik beratan. Nah asli penduduk dunia pada Adam dan Hawa lagi. Nah, ya lah. Kalau Tapi gitu, lainnya migran yang sayat kepala lainnya lah. lain tuh migran. Itu paramek. Nah jadi jangan lagi dihadap-hadapkan soal ini aslinya no. Artinya paling tidak ini asal kayak itulah, tapi bukan berarti ini original. Karena dalam bahasa Inggris itu kan ada origin, genuine. Ada perbedaan kok. Nah, best on. Nah, di tiga tuh harus dibedakan. Di bahasa Indonesia tuh asli berataan, cuma ada perbedaannya. Masalah kadar. Nah, kadar. Jadi ada nang genuine, ada nang origin, ada best. Nah, jadi kalau kita dihadapkan lawan itu samuan kita nih orang kan kira berataan. Nah, jadi pengenalan kata tadi sebelumnya itu orang menyebut kelompok-kelompok yang ada di Borneo ini berdasarkan lokalitas. Nah, terutama sesuai dengan perkembangan peradaban, rata-rata yang jadi pusat peradaban manusia itu sungai, di pinggiran sungai, di muara sungai, sebagai pusat-pusat peradaban. Itu kan kira-kira yang bubuhan yang di SMA, jadi paham sudah. Ada peradaban sungai Huangho, ada peradaban sungai Kuning, sungai Indus, ya sungai Tigris, nah sungai Efrat dan Tigris, sungai Nil. Semua 5 peradaban besar di dunia itu semua di sungai. Nah, karena memang sungai itu sumber kehidupan. Banyak sumber perkembangan kebudayaan adalah di sungai itu. Nah, sekarang kembali ke istilah tadi. Jadi yang ada itu penyebutan ada orang Barito, ada orang Kahayan karena ada sungai Kahayan, ada orang Kapuas karena ada sungai Kapuas. Orang Bahan dari yang nah, ada barang Bahan karena ada di sungai Bahan. Itu sungai-sungai cabang-cabangnya. Ada orang Hamandit karena sungai Hamandit. Orang Alai. Orang kada tahu orang kandangan orang Hamandit tuh. Bari. Nah, itu Alai karena ada sungai Alai. Balangan karena ada sungai Balangan. Nah, jadi itulah yang sebelum ada kata yang disebut Dayak tadi. Lalu kita kada akan membahas tentang apa konotasi Dayak. Bisa dulu kan, bisa yang jelas dulu sebelum kata Dayak itu ini udah ada penamaan terhadap kelompok-kelompok ini. Nah kelompok-kelompok tadi. Nah lalu ini kemudian menjadi sebuah identitas. Kalau melihat sejarahnya tadi kan kelihatan toh, ini menjadi sebuah identitas. Yang tadi kata Dayak itu menjadi sebuah identitas, menjadi semacam identitas etnik. Cara politis pun demikian. Cara politis. Nah, pada awalnya itu hanya merujuk kepada konotasi tertentu gitu. Awalnya. Nah, jadi sedangkan yang sebelumnya itu kita mengenal kelompok-kelompok orang yang ada di daerah persungaian. Nah, kedulot lah tadi. Nah, lalu karena tadi kan tersambat tentang amalgamasi tadi. Lalu apakah mereka berhasil dari yang disebut Dayak tadi, orang Banjar nih kan. Nah, unsur dari tradisi Dayak ada unsurnya. Nah, unsurnya ada. Ya unsur. Tapi secara aliran darah gitu kan itu ada murni unsur daripada kebudayaannya ada.
unsur. Jadi ada unsur lokal sebelum adanya yang disebut Dayak tadi sudah ada unsur lokal itu ya. Misalnya orang Batang Banyu, ya unsur Batang Banyu itu yang lokal yang ada sebelum yang disebut Dayak tadi sudah ada. Bukan inilah ujuk-ujuk ada, sudah ada sebelum ini. Dan fakta arkeologisnya bisa dibuktikan mereka lebih tua daripada apa yang disebut tadi. Nah, jadi artinya tiap-tiap lokal itu memiliki penduduk untuk setempat dengan penyebutan lokalitas di geografis masing-masing. Nah, mereka inilah yang memberikan unsur terhadap orang Banjar saat itu. Nah ini lalu berikutnya ada lagi masuk unsur tadi sebut unsur dari pengaruh Dayak, apakah Dayak Nonyan, Dayak Ngaju, itu yang kalau yang di daerah Banjar, daerah muara sungai itu unsur Ngaju ada jelas. Di pedalaman di daerah Banjar Batang Banyu unsur Manyan jelas ada. Nah kemudian Bahuluan unsur apa yang disebut dengan komunitas orang yang tinggal di pegunungan atau di perbukitan itu juga masuk di situ. Nah, orang Banjar tadi. Kemudian masuk lagi zaman-zaman Hindu Buddha. Nah, unsurnya itu ada gitu. Jadi unsur dari tradisi budaya Hindu Buddha itu ada. Itu kan bisa kita pungkiri. Bapak kita memanggil sangkala. Iya kalau sangkala itu dari mana tradisinya? Kalau ada tradisi pemujaan pada Siwa. Nah, iya, sebagai pengrusak kan. Siwa sebagai pengrusak mewujud menjadi Betara Kala. Ujar orang Banjar sangkala. Nah, dari mana itu? Kan bisa kita pungkiri kan? Unsur itu ada gitu. Nah, kemudian masuk lagi unsur Islam. Makanya setelah mengiau sangkala bersalamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga selamat. Lalu kadang-kadang membaca salawat berjanji. Nah kayak di menyampir awalnya apa ngarannya menundong lah, dengan kata lain mengusir roh jahat, dalam hal ini anak buahnya Betara Kala. Lalu ada alang-alang lagi, bukan anak buahnya lagi, sangkalanya sama sekali. Ketika sangkalanya sudah diberi makannya, dibacakan selawat. Dibacakan selawat dan diberi apa ini? Kan jelas ada sinkritis. Lalu berarti ada unsur gitu, unsurnya. Nah inilah unsur ini kemudian membentuklah unsur-unsur tadi. Nah jadi sebelum ada Islam, ada Hindu juga. Ya kelak, tadi sebelum itu masuk. Sudah ada unsur-unsur itu melekat kepada penduduk di pinggir. Lalu berikutnya masuk lagi itu tidak. Nah ini yang disebut dengan Banjar Arkais. Jadi orang kadang-kadang kan menggunakan Banjar Arkais jadi selalu dikonotasikan dengan primitif. Salah. Karena kata Arkais itu bisa berarti yang awal, yang asli, yang the best, yang utama. Jadi jangan sebutin aja yang diambil, primitifnya aja. Ambil yang baiknya. Ada baiknya ini berarti tendensius yang menerjemahkan ini. Di kita ini kan ada punya tendensi. Kita ini sejarah untuk sejarah sesuai dengan visi misi Palalah, sejarah dan budaya, sejarah untuk sejarah, budaya untuk budaya, non politik, non profit, independen. Bukti lagi